Perkenalkan, nama saya Imade Ali Cenadika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode sistem pendukung keputusan yang bernama COPRAS atau kepanjangannya yakni Complex Proportional Assessment. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Zaparskas et al. Yang dimana metode ini memperkenalkan perhitungan pada rasio kriteria yang menguntungkan atau positif dan kriteria yang merugikan atau negatif yang dapat dinilai secara terpisah pada prosesnya. Nah, metode ini ditentukan terlebih dahulu alternatif kriterianya, kemudian ditetapkan kriteria mana yang menguntungkan dan yang merugikan. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat matriks keputusan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, normalisasi matriks yang dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, menentukan matriks keputusan berbobot yang ternormalisasi yang dirumuskan sebagai berikut. Yang keempat, melakukan perhitungan kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang kelima, menghitung rasio relatif antara kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang keenam, menghitung tingkat utilitas pada setiap alternatif. Setelah itu, barulah proses perankingan bisa dilakukan. Untuk implementasinya, di sini saya mengambil sebuah studi kasus dalam pemilihan sebuah kelompok penabung gender wayang, yang dimana terdiri dari 5 buah kriteria. Yang pertama, jarak dari titik lokasi saya berada. Yang kedua, harga sewa. Yang ketiga, jumlah pemain gender wayangnya. Yang keempat, jumlah lagu yang bisa dimainkan. Dan yang kelima, ketersediaan fasilitas antar jemput perangkat gambar gender wayangnya. Setelah itu, untuk tipe dan bobot dari setiap kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini, pada setiap kriteria yang saya buat, ditetapkan tingkat kepentingan yang memiliki nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan frekuensinya, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk alternatifnya di sini, saya menggunakan 5 buah alternatif. Data alternatifnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah itu, data alternatif yang sebelumnya tersebut dicocokkan dengan data pada tabel tingkat kepentingan. Dan didapatkanlah data pencocokan alternatif dengan tabel tingkat kepentingan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan adanya data dari tabel rating kecocokan sebelumnya tersebut, maka sekarang kita bisa masuk ke langkah-langkah perhitungan metode COPRAS. Yakni yang pertama, membuat matriks keputusan. Nah, data dari tabel rating kecocokan sebelumnya tersebut dimasukkan ke dalam matriks dan terbentuklah matriks 5x5 yang bisa terlihat seperti pada layar ini. Nah, di sini setiap barisnya mewakili alternatif dan setiap kolomnya ini mewakili dari kriteria. Yang dimana maksud saya ini adalah contohnya seperti pada baris pertama kolom pertama memiliki arti yaitu nilai kriteria pertama pada alternatif pertama. Dan kolom kedua pada baris pertama mewakili nilai kriteria kedua pada alternatif pertama. Begitupun seterusnya. Dan untuk selanjutnya yakni pada baris kedua kolom pertama di sini mewakili nilai kriteria pertama dari alternatif kedua. Begitu pula seterusnya untuk setiap baris dan juga kolom yang ada di matriks ini. Nah, setelah itu setiap kolom setiap nilai yang ada pada kolom pada matriks ini dijumlahkan dan didapatkanlah hasil sebagai berikut. Contohnya kolom pertama hasilnya adalah 8. Kolom kedua hasil penjumlahan adalah 6.
kolom ketiga 16, kolom keempat 19, dan sampai kolom kelima yakni 8. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungan yang kedua yakni normalisasi matriks. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, fungsi dari seluruh kolom yang ada di matriks, setiap kolomnya tersebut dijumlahkan dan mendapatkan sebuah hasil. Nah, di sini saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap kolom tersebut mewakili kriteria. Nah, bisa kita lihat di sini C1 yang berarti kriteria pertama dari setiap alternatif. Nah, di sini C1 ini kan memiliki nilai 14111, yang dimana nilai ini adalah nilai kriteria pertama dari seluruh alternatif yang ada. Nah, nilai ini dijumlahkan dan menghasilkan 8. Nah, 8 ini digunakan sebagai pembagi untuk setiap kriteria pertama yang ada pada seluruh alternatif. Bisa kita lihat contohnya yang di sini. A11. A11 ini memiliki arti di mana alternatif pertama, kriteria pertama, yang A1 ini berarti maksud saya satu yang di depan ini mengartikan alternatifnya, alternatif keberapa, dan satu yang di belakangnya ini mengartikan kriteria yang keberapa. Nah, alternatif yang pertama dengan kriteria yang pertama yang memiliki nilai 1 tersebut dibagi 8 dan memiliki hasil 0,1250. Selanjutnya, alternatif kedua dengan kriteria yang pertama yang memiliki nilai 4 dibagi 8 memiliki hasil 0,5000. Alternatif ketiga yang kriteria pertamanya memiliki nilai 1 dibagi 8 mengeluarkan hasil yaitu 0,1250. Begitu pula seterusnya. Nah, setiap kriteria tersebut dilakukan hal yang sama. Nah, contohnya seperti ini, C2 atau kriteria kedua dari sama dengan setiap nilai yang ada pada seluruh alternatif. Jadi, setiap kriteria kedua dari seluruh alternatif tersebut nilainya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 6. Nah, hasil 6 ini kasusnya sama seperti nilai 8 sebelumnya yang ada di sini, yang digunakan sebagai pembagi setiap kriteria kedua dari seluruh alternatif, sama seperti yang di atas caranya. Seperti di atas ini caranya sama. Ini contohnya saya contohkan lagi. Alternatif pertama dari kriteria kedua tersebut yang kriteria keduanya itu memiliki nilai 1 dibagi 6 dan mendapatkan hasil yakni 0,1667. Begitu pula seterusnya. Alternatif kedua dengan kriteria kedua yang nilainya 1 dibagi 6 hasilnya 0,1667. Begitu pula seterusnya di bawahnya. C3 untuk kriteria ketiga dari seluruh alternatif 16 dijumlahkan dengan operasi yang sama. C4 kriteria yang keempat dari seluruh alternatif dijumlahkan dengan 19 dan di bawahnya dilakukan operasi yang sama. C5 seluruh kriteria kelima dari setiap alternatif dijumlahkan hasilnya 8 dan untuk di bawahnya juga dilakukan perhitungan yang sama. Nah, di sini seluruh nilai tersebut atau hasilnya dimasukkan kembali ke dalam matriks. X, I, J ini menambahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya gininya, alternatifnya, dan J adalah kriterianya. Nah, di sini contohnya pada baris
maksud saya kolom pertama ini adalah nilai dari yang ada di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kan setiap kriteria ini adalah kolom. Setiap kolom mewakili seluruh kriteria. Maka dari itu, seluruh nilai ini, hasil dari penjumlahan operasi ini dimasukkan pada setiap kolom. Nah, contohnya ini, kriteria pertama ini, hasilnya ini, dimasukkan ke kolom pertama. Kriteria yang kedua, ini, dimasukkan ke kolom yang kedua. Begitu pula seterusnya, untuk kolom ketiga, keempat, dan kelima. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungan selanjutnya, perhitungan ketiga, yakni matriks keputusan berbobot ternormalisasi. Nah, di sini kita akan memproses hasil dari matriks normalisasi sebelumnya yang telah kita bahas. Seperti yang kita tahu bahwa setiap kolom ini mewakili setiap kriteria yang ada. Contohnya, pada kolom pertama ini mewakili kriteria yang pertama akan dikalikan dengan bobot dari kriteria yang pertama yang kita bisa lihat pada di sini pada tabel ini, di mana kriteria pertama yaitu jarak, tipenya kos, bobotnya 30%. Nah, ini kolom pertama ini nilainya dikalikan 30%. Perhitungannya bisa kita lihat di bawah sini. Nah, di mana A11 atau yang terletak pada baris 1 kolom 1 pada matriks normalisasi yang sebelumnya tersebut yang nilainya 0,1250 dikali 30% atau 0,3 yang memiliki nilai 0,0375. Begitu pula seterusnya. A21 yang terletak pada baris kedua kolom pertama pada matriks normalisasi sebelumnya yang memiliki nilai 0,5000 dikali 30% atau 0,3 yang memiliki hasil 0,1500. A31 yang terletak pada baris ketiga kolom pertama memiliki nilai 0,1250 dikali 0,3 dari 30% yang memiliki hasil 0,0375. Itu pula dengan seterusnya ini yang di bawahnya, hingga mendapatkan hasil pada kolom pertama sebagai berikut. Nah, ini untuk kolom pertama. Nah, yang di bawah ini yakni untuk kolom kedua, yang dimana sama seperti sebelumnya. Untuk kolom kedua ini yakni mewakili kriteria kedua dikalikan dengan bobot dari kriteria kedua itu sendiri, yakni kita lihat 25%. 25%. Nah, 25% tersebut digunakan sebagai pengali. Bisa kita lihat yakni A12 yang berarti nilai alternatif pertama dari kriteria kedua yang kedua yang terletak pada baris pertama kolom kedua di matriks normalisasi sebelumnya yang memiliki nilai 0,1667 ini dikali 25% atau 0,25 yang memiliki nilai 0,0417. Begitu pula di bawahnya ini sama prosesnya. Untuk kolom ketiga dikalikan dengan bobot dari kriteria ketiga yakni 15%. Untuk kolom keempat dikalikan dengan nilai dari bobot kriteria keempat yakni 20%. Dan terakhir kolom kelima dikalikan dari nilai bobot kriteria kelima yakni 10% yang mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, keseluruhan hasilnya ini dimasukkan ke dalam matriks yang dimana seperti ini contohnya, yang hasil dari ini
perhitungan ini yakni seperti yang kita tahu tadi, ini terletak di kolom pertama diletakkan di kolom pertama juga. Begitu pula seterusnya, kolom kedua. Perhitungan kolom kedua. Yang dimana matriks keputusan berbobot ternormalisasi ini dilambangkan dengan DIJ. Baik, sekarang kita akan masuk ke perhitungan selanjutnya, perhitungan keempat, yakni perhitungan kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan. Untuk kriteria yang menguntungkan dilambangkan dengan S plus I sama dengan C3, C4, C5. Nah, kenapa C3, C4, C5? Ini karena kan ketiga kriteria ini memiliki tipe bobot benefit. Lihat sini. Nah, untuk C3, C4, C5 tipenya ini benefit. Nah, benefit itu kan artinya menguntungkan. Nah, selanjutnya setiap alternatif kita ambil kriteria yang menguntungkannya, kita jumlahkan. Nah, nilai-nilai ini diambil dari matriks sebelumnya. Ini matriks keputusan berbobot ternormalisasi sebelumnya ini. Di sini diambil untuk nilainya. Kriteria setiap kolomnya mewakili kriteria. Nah, untuk yang tadi ini baris mewakili alternatif. Alternatif pertama ini kita ambil kriteria ketiga dari kolom ketiga, kriteria keempat, kolom keempat, dan kriteria kelima dari kolom kelima. Nah, ketiga nilai ini diambil, ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 0,1140. Untuk A2 atau alternatif kedua juga sama, diambil kriteria ketiga, keempat, dan kelimanya. Diambil dari kolom ketiga, keempat, dan kelimanya. Diambil nilainya dan ditaruh sini. Dijumlahkan dan mendapatkan hasil 0,0839. Sama juga untuk alternatif ketiga, keempat, kelima, prosesnya sama dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan untuk kriteria yang merugikan yang dilambangkan dengan S min I, yang dimana mengambil kriteria-kriteria yang merugikan yang memiliki tipe cost. Di sini C1 dan C2 lah yang memiliki tipe cost. Bisa lihat di sini kriteria C1, C2 tipenya cost. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Yakni pada alternatif pertama ini, alternatifnya mengambil kriteria pertama dan kedua yang terletak pada kolom pertama dan kedua pada matriks sebelumnya ini, pada matriks di sini. Mengambil kriteria pertama dan kedua, nilainya di sini diambil pada kolom pertama dan kolom kedua. Kedua nilai diambil dan dimasukkan ke sini. Masukkan ke bagian ini. Lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 0,0792. Untuk alternatif kedua, ketiga, dan keempat, sampai kelima juga sama. Prosesnya sama seperti itu. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan mencari total cost atau minimal dari kriteria ini. Nah, caranya yakni seluruh hasil ini yakni 0,0792 dari alternatif pertama, hasil dari alternatif kedua yakni 0,1917, alternatif ketiga 0,0792, alternatif keempat 0,12 maksud saya 1208, dan alternatif yang terakhir yang kelima yakni 0,0792 ini dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yakni totalnya menjadi 0,5500. Baik, sekarang kita masuk ke
perhitungan yang kelima dari metode Kopras, yakni perhitungan rasio relatif antara kriteria yang menguntungkan dan kriteria yang merugikan. Nah, untuk memenuhi rumus dari perhitungan rasio ini, pertama kita akan mencari atau melakukan perhitungan, yakni dengan rumus 1 per kriteria yang merugikan. Yang dimana, ini contohnya yang untuk alternatif yang pertama ini, 1 per kriteria yang merugikan, total kriteria yang merugikan yang ada di alternatif pertama, yang ada di sini. Ada di sini. Total kriteria yang merugikan yang ada di alternatif pertama 0,0792 dan didapatkanlah hasil 12,6316. Selanjutnya yang ini untuk alternatif kedua, yakni 1 per 0,1917 atau total kriteria negatif dari alternatif kedua yang ada di sini, nilai ini 0,1917 ini akan di sini 0,1917 ini dan mendapatkan hasil yakni 5,2174. Untuk alternatif ketiga, keempat, dan kelima ini juga dilakukan hal yang sama. Dan setelah keseluruhannya perhitungan selesai untuk yang bagian sini, hasil-hasilnya ini ditambahkan untuk mendapatkan total. Bisa dilihat, ini total dari hasilnya ini, pertambahan hasil dari perhitungan sebelumnya, yakni totalnya 51,3880. Nah, total ini digunakan untuk perhitungan selanjutnya, yang dimana rumusnya yakni total kriteria yang merugikan dikali total 1 per kriteria yang merugikan. Total dari rumus yang ini. Nah, dari sini kita pakai yang ini. Jadi kriteria yang merugikan dari alternatif pertama, kita ambil yang sama tempatnya di sini, 0,0792 ini, 0,0792 dikalikan 51,3880. Nah, yang ini, total ini dikalikan dan mendapatkan hasil 4,0682. Yang kedua, alternatif kriteria yang merugikan dari alternatif yang kedua, nilai yang ini 0,1917 ini digunakan dikali 51,3880 dan mendapatkan hasil 9,8494. Untuk alternatif yang ketiga, 4, dan 5 sama. Untuk nilai ini juga bisa dilihat dari sini. Ini sama. Alternatif yang ketiga dan yang total kriteria negatifnya. Ini sama. Nah, setelah selesai dan didapatkan setiap hasilnya, kita akan masuk ke proses perhitungan rasionya. Rasio antara kriteria yang merugikan dan kriteria yang menguntungkannya yang dilakukan dengan Q1. Nah, Q maksud saya Q. Nah, Q1 ini artinya untuk alternatif yang pertama, untuk alternatif yang pertama, yang dimana 0,1140 ini adalah total kriteria yang menguntungkan, total kriteria yang menguntungkannya, ditambah 0,5500 ini adalah total cost-nya. Yang ini. Jadi saya akan ulangi. Nilai ini, total kriteria yang menguntungkannya ini diambil dari sini. Ini, total ini, 0,1140.
tambah 0,5500 total costnya itu dari keseluruhan kriteria yang merugikannya per 4,0682. Kali ini diambil dari hitungan ini, dari kriteria yang pertama, alternatif yang pertama kan, yang ini hasilnya 4,0682 diambil, lalu di sini sama dengan 0,1140, ini masih belum diproses, ditambah proses dari hasil ini 0,5500 per 4,0682 diproses dan mendapatkan hasil 0,1352. Nah, lalu kedua ini dijumlahkan, 0,1140 nya ditambah 0,1352 dan mendapatkan hasil 0,2492. Untuk Q2 nya prosesnya juga sama untuk yang di atas. Q2, Q untuk alternatif kedua diambil nilai 0,08339 ini diambil dari sini juga, dari kriteria yang menguntungkannya, hitungan kriteria yang menguntungkannya 0,0839 ditambah 0,5500 sama seperti yang di atas juga diambil di sini juga total costnya per 9,8492 ini diambil dari hitungan ini. Alternatif yang kedua 9,8494. Di sini selanjutnya 0,0839 ini juga diproses ditambah 0,0558 adalah hasil proses dari ini, sama seperti yang sebelumnya. Lalu dijumlahkan ini, kedua ini, dua angka ini, dapatkan hasil 0,1397. Untuk Q3, Q4 dan Q5 juga sama prosesnya seperti sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka selanjutnya kita akan mencari max I atau nilai terbesar di antara kelima ini. Nah, di sini untuk nilai terbesarnya ini 0,2492 yang dimiliki oleh Q1. Ini 0,2492. Baik, sekarang kita akan masuk ke perhitungan ke-6, yakni perhitungan tingkat utilitas pada setiap alternatif. Nah, untuk menghitung tingkat utilitas ini, nah, untuk yang pertama, yang Q1, cara menghitungnya yakni kita ambil Q1 dari perhitungan rasio relatif sebelumnya ini, yang ini, Q1 ini, hasilnya yakni 0,2492 ini kita ambil dari di atas di sini, dibagi dengan max key yang ini, yang nilainya 0,2492 juga. Nah, setelah itu dikali 100. Nah, 100 ini bawaan dari rumusnya, sama dengan hasil ini dihitung dibagi hasilnya 1 dikali 100, hasilnya 100. Nah, untuk contoh yang kedua, ini contoh yang berbeda nilainya. Nah, untuk Q2 yang dimana ini 0,1397 yaitu hasil dari perhitungan rasio relatifnya, yang sini yang di kedua, yang 0,1397 ini yang di kedua ini kita ambil terus di sini per atau dibagi dari dengan max perhitungan rasio relatifnya ini, yakni 0,2492 ya, seperti saya jelaskan tadi, dibagi dengan itu dikali 100, didapatkanlah hasil dari pembagiannya ini sebagai berikut, 0,5607 dikali 100 dan mendapatkan hasil 56,0742.
Untuk Q3, Q4, dan Q5 juga sama prosesnya dan mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu untuk perankingan dari masing-masing alternatif. Nah, untuk hasil perankingan ini didapatkan dari melihat tingkat utilitas yang ada di sini. Hasil tingkat utilitasnya ini. Contohnya dari Q1. Q1 ini artinya memiliki tingkat utilitas dari alternatif yang pertama adalah nilainya 100. Yang kali 6 segara nilainya 100. Untuk Q2, alternatif kedua, nilai tingkat utilitasnya ini 5,6. Maksudnya 56,0742. Ini miliki kita Sunari. Untuk alternatif yang kedua 56,0742. Yang ketiga nilainya 88,2507 yang dimiliki oleh alternatif ketiga Prodetil, yakni nilainya 88,2507. Dan yang keempat Q4, yakni hasilnya 69,2114 yang dimiliki oleh alternatif yang keempat Sekedu Banjar Gelang dengan hasil yang sama. Dan yang terakhir Q5 dengan hasil tingkat utilitasnya 87,7886 yang dimiliki oleh alternatif yang kelima Duta Budaya dengan nilai sama 87,7886. Nah, setelah mendapatkan ini, kita tahu di sini kita bisa melakukan perankingannya. Kita bisa lihat dari angkanya di sini. Contohnya, untuk Canggaling Absaro mendapatkan ranking 1 karena nilai 100. Untuk ranking kedua didapatkan oleh Prodetil dengan nilai 88. Yang ketiga didapatkan oleh Duta Budaya dengan nilai 87. Setelah itu didapatkan oleh yang keempat oleh Sekedu Banjar Gelang dengan nilai 69,2114. Dan yang terakhir didapatkan oleh Kita Sunari alternatif yang terakhir. Yang kelima, alternatif yang kedua untuk ranking yang kelima dengan nilai yang terkecil 56,0742. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu metode dari sistem pendukung keputusan, yakni metode Kopras. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, ataupun kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih.